Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebagai penerima bantuan sosial, Anda jelas punya kartu merah putih seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini merupakan kartu KKS atau kartu keluarga sejahtera. Tapi bagaimana ceritanya jika Anda punya kartu ini tapi bantuannya tidak lagi cair atau sudah tidak ada lagi saldo di dalamnya? Nah, kira-kira keterangannya bagaimana ya? Padahal kartunya mungkin masih aktif hingga saat ini. Jadi masa aktifnya itu masih ada, sampai detik ini masih ada, tapi bansosnya sudah tidak ada lagi di dalamnya. Itu penjelasannya bagaimana ya Bapak Ibu? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kasih penjelasannya kepada Anda semua agar nanti tidak salah paham terkait kartu keluarga sejahtera atau kartu KKS. Nah, seperti apa info lengkapnya? Berikut penjelasan lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih senantiasa menyimak informasi di channel YouTube Ahmad Daris Effendi tentunya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait kartu merah putih yang tidak ada saldo atau kartu KKS yang tidak ada saldonya. Di sebagian besar daerah penyaluran bantuan sosial baik PKH ataupun BPNT itu menggunakan media kartu atau kartu ATM ini bisa disebut sebagai kartu keluarga sejahtera atau kartu KKS. Bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kartu KKS ini bank penyalurnya berbeda-beda. Ada yang menggunakan BNI, ada yang menggunakan Mandiri ya, ada yang menggunakan BSI dan sebagainya. Nah, ada juga beberapa daerah yang penyalurannya tidak menggunakan kartu tapi menggunakan jasa pos, sehingga pencairannya secara tunai oleh petugas pos. Berikutnya banyak yang menanyakan kalau dia memiliki kartu tapi tidak ada saldo, itu jawabannya bagaimana? Nah, baik Bapak Ibu sekalian, langsung akan saya jawab bahwasanya kartu merah putih ini memang sebagai media penyalur bansos. Tapi ingat Bapak Ibu, ada beberapa jenis bantuan sosial yang juga menggunakan kartu yang sama seperti ini. Jadi kartu yang seperti ini tidak hanya bantuan PKH saja atau tidak hanya bantuan BPNT atau sembako saja dan tidak hanya bantuan yang lain, tapi ada setidaknya 3 bantuan yang sama-sama menggunakan kartu merah putih seperti ini. Yang pertama adalah bantuan program keluarga harapan atau PKH. Yang kedua adalah BPNT, bantuan pangan non tunai atau yang sekarang namanya adalah sembako. Yang ketiga adalah BPNT COVID. Nah, Bapak Ibu, silakan Anda cross check kartu yang Anda pegang saat ini jenis bantuan yang mana. Terkhusus bagi bantuan BPNT COVID ini bantuannya kan tidak lagi diperpanjang. Ini terakhir kalau tidak salah tahun 2021 kalau tidak salah ya, atau 2022 seingat saya. Nah, kalau Anda memiliki kartu merah putih, ternyata isinya adalah BPNT COVID, maka bantuannya sudah selesai atau sudah dihentikan. Meskipun masa aktif kartunya itu masih panjang, tapi tetap tidak ada saldo di dalamnya. Nah, silakan di cross check, jangan-jangan kartu merah putih yang Anda pegang saat ini dan saldonya sudah tidak ada itu, jangan-jangan Anda dulu mendapatkan BPNT COVID. Nah, ini ya praduga yang pertama. Berikutnya, jika dipastikan posisi Anda adalah bukan penerima BPNT COVID, tapi adalah penerima PKH ataupun BPNT reguler, tapi bantuannya sudah tidak lagi cair, itu kira-kira harus bagaimana? Yang pertama Bapak Ibu terkait solusinya, yaitu jelas harus di cross check terlebih dahulu penyebabnya apa. Nah Bapak Ibu, saat ini penyebab ketidakcairan bansos sudah bisa dideteksi dengan menggunakan sistem bansos SIG-NG atau sistem informasi kesejahteraan sosial next generation. Sistem SIG-NG ini memang tidak bisa diakses oleh sembarangan orang, tapi hanya bisa diakses oleh petugas resmi dari Kementerian Sosial. Salah satunya adalah pendamping PKH. Nah, bagi Anda penerima PKH yang bantuannya sudah tidak cair, Anda bisa berkonsultasi ke pendamping Anda untuk menanyakan penyebabnya apa. Karena begini Bapak Ibu, memang solusi terkait bantuan baik PKH ataupun BPNT yang sudah tidak lagi cair ini hanya satu solusinya, yaitu diusulkan lagi.
satu solusinya Bapak Ibu. Tapi berbeda cerita ketika penyebab ketidakcairan bansos ini karena di situ ada pekerjaan yang tidak layak. Jika pekerjaannya tidak layak dan Anda langsung usul kembali untuk bisa mendapatkan bansos, saya khawatir nanti data Anda akan tertolak. Sehingga perlu diperbaiki dulu pekerjaannya. Biasanya tiba-tiba pekerjaannya muncul sebagai PNS padahal kenyataannya tidak. Tiba-tiba muncul pekerjaannya sebagai pegawai ya, BUMN atau pegawai desa dan sebagainya, tapi kenyataannya kan tidak, hanya buruh harian lepas ataupun hanya pedagang. Nah, itu harus diperbaiki dulu. Makanya langkah yang pertama ketika Anda tidak cair, di cross check dulu penyebabnya apa. Jika penyebabnya karena pekerjaan tidak layak, ya, karena gaji di atas UMK, padahal kenyataannya tidak seperti itu, ya jelas harus diperbaiki dulu datanya. Harus diaktifasi kembali kartu keluarganya. Ya, diperbaiki dulu data pekerjaan pada kartu KK, KTP-nya diperbaiki di Dinas Kependudukan gitu ya, dan lain sebagainya. Setelah semuanya sudah beres, sudah update datanya dan sudah diaktifasi, baru diusulkan ulang untuk bisa mendapatkan bansos kembali. Nah, itu ya. Jadi seperti itu stepnya Bapak Ibu. Jadi bagi Anda penerima PKH khususnya ya, Anda perlu bersyukur karena Anda sebagai penerima PKH, meskipun bansos PKH-nya tidak lagi cair karena tidak tahu penyebabnya apa, Anda bisa konsultasi kok ke pendamping bansos PKH Anda. Di desa atau di kelurahan ya atau di kecamatan pasti di situ ada pendamping PKH. Silakan bisa berkonsultasi ke pendamping untuk di cross check dulu ya penyebabnya apa. Setelah diketahui penyebabnya, oh ini karena datanya tidak valid ya atau mungkin karena tidak layak ya, tapi kenyataannya masih layak dan sebagainya, nanti bisa dilakukan proses perbaikan terlebih dahulu. Misal karena terkait data, yaitu data kependudukan, yaitu KK KTP-nya ada yang tidak valid, diperbaiki dulu baru diusulkan. Tapi misal karena keterangannya tidak layak padahal kenyataannya masih sangat layak, ya langsung diusulkan saja. Begitu ya Bapak Ibu. Lantas Mas, di mana usulnya Mas? Nah, usulnya ada dua cara Bapak Ibu. Anda bisa langsung ke desa atau kelurahan. Yang kedua, Anda bisa menggunakan aplikasi Cek Bansos. Kalau ke desa atau kelurahan insya Allah lebih cepat. Tapi kalau menggunakan aplikasi Bansos bisa berbulan-bulan karena nanti ada seleksi berjenjang. Jadi seperti itu ya intinya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut silahkan ditanyakan. Terima kasih sudah menyimak. Kita ketemu lagi. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.